Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai tunjangan profesi guru ya, atau TPG, atau mungkin teman-teman yang lebih paham dengan sertifikasi guru ya. Nah, di dalam kesempatan kali ini akan berbagi informasi. Di sini ada edaran terbaru teman-teman ya, atau ada siaran pers ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi per 9 Mei 2024, yang mana di dalam siaran pers tersebut teman-teman, ini ada 5 poin penting ya. Ini bagi guru honorer atau ASN yang sebagai penerima dari tunjangan profesi guru. Nah, mungkin saat ini teman-teman kalau kita lihat ya di dalam info GTK ya. Nah, ini bagi teman-teman yang status validasi TPG-nya atau tunjangan profesi gurunya sudah terbit SK TPG-nya ya. Nah, ini tentunya sedang menanti-nanti ya, atau menunggu terkait dengan realisasi pencairan ya, realisasi pencairan untuk triwulan 1 ya, Januari, Februari, Maret ya, yang mana di dalam informasi ini kita akan membahas teman-teman ya. Di sini bagi teman-teman mungkin yang masih belum memenuhi syarat ya, mungkin masih kode 02 ataupun yang lainnya ya, tentunya harus dicek ya, apakah ada permasalahan terkait dengan info GTK-nya apa tidak. Nah, nanti kita akan membahas di dalam pertemuan ini, kita akan membahas mengenai siaran pers, ini terkait dengan Kemendikbudristek ya. Ini terkait dengan percepatan proses pencairan tunjangan profesi guru. Itu tuh teman-teman, silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, kita lanjut teman-teman dari Kemendikbudristek. Nah, ini melalui Biro Humas ya teman-teman ya. Ini mengeluarkan siaran pers per 9 Mei 2024. Yang mana nanti di dalam siaran pers itu ada 5 poin penting ya bagi guru honorer atau ASN penerima tunjangan profesi ya, atau TPG ya, ini tahun 2024 ini. Nah, tentunya bagi rekan-rekan ya yang sudah valid ya, artinya sudah valid, sudah diusulkan SKTPG-nya, terus sudah diterbitkan SKTPG-nya, tentunya tinggal menunggu proses pencairan ya. Tapi ternyata masih ada sekitar 200 lebih teman-teman ya dari pemerintah daerah itu masih terkendala dalam proses pencairan tunjangan profesi guru. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas terkait dengan siaran pers ini dari Kemendikbudristek, ini terkait dengan percepatan ya, terkait dengan proses pencairan tunjangan profesi guru. Kita akan lihat teman-teman yang pertama ya, di sini dijelaskan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, atau Kemendikbudristek ini melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK ini terus mengupayakan kesejahteraan bagi guru di seluruh Indonesia. Nah, upaya tersebut didukung dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan aparatur sipil negara daerah. Nah, sehubungan dengan terjadinya keterlambatan terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG, khususnya triwulan 1 ya, dari Januari sampai dengan Maret tahun 2024. Di sini Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani menyampaikan bahwa Dirjen GTK ini mendorong pemerintah daerah atau Pemda untuk dapat menyalurkan dana TPG ke rekening guru sebelum batas waktu 14 hari sejak dana TPG diterima di rekening kas umum daerah. Nah, ini kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi TPG sesuai dengan ketentuan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemda untuk memastikan kelancaran proses penyaluran TPG bagi guru. Ini ditegaskan oleh Bu Nunuk Suryani. Nah, terkait dengan proses penyaluran dana tunjangan profesi guru triwulan 1 tahun 2024 ke rekening guru, Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani menambahkan bahwa hingga minggu kedua ya, bulan Mei ini ya, minggu kedua ini baru terdapat 26 Pemda teman-teman ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini sudah cair tunjangan profesi gurunya, ini termasuk di dalam 26 Pemda
yang telah menyalurkan dana TPG ke rekening guru ya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa sebanyak 297 Pemda ini sedang dalam proses penyaluran dana TPG ke rekening guru, dan sebanyak 223 Pemda dapat ini belum dapat ya. Jadi Pemda ini belum dapat menyalurkan dana TPG mengingat masih dalam proses penyaluran dana dari kas negara ke kas umum daerah setelah Kemendikbudristek melalui Dirjen GTK memberikan rekomendasi untuk percepatan penyaluran dana dari kas negara ke kas umum daerah. Nah, ini berarti kalau kita lihat teman-teman di sini mungkin masih ada kendala ya dari 223 daerah. Nah, ini masih ada terkendala. Ini ada proses penyaluran dana ya dari kas negara ke kas umum daerah. Ya, ini setelah Kemendikbudristek melalui Dirjen GTK. Nah, lebih lanjut di Dirjen GTK ini akan terus memastikan kelancaran penyaluran TPG ke depan. Kami mendorong satuan pendidikan dalam memperbarui data pokok pendidikan atau Dapodik dan mengisi pemenuhan beban kerja guru untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Yang jika memenuhi syarat akan dilakukan oleh operator Pemda sebagai calon penerima dana TPG sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan untuk menghindari terjadinya hal serupa atau keterlambatan pencairan. Jadi memang untuk tunjangan profesi guru teman-teman ya itu ada beberapa alur ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Jadi teman-teman mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi untuk tunjangan profesi guru itu kan yang pertama dia harus memenuhi syarat dulu ya. Nah, misalkan dia harus linear ya, harus linear terus mengajar minimal 24 jam. Nah, berikutnya ya, yang pertama adalah datanya itu adalah diinputkan di aplikasi Dapodik. Ya, di aplikasi Dapodik dipastikan semua datanya valid, beban mengajarnya juga sudah diinputkan. Nah, yang kedua nanti berikutnya di sini ada persiapan verifikasi. Jadi kalau datanya sudah oke Dapodik, nanti akan diverifikasi oleh pusat. Nah, berikutnya setelah diverifikasi, itu akan divalidasi datanya, ya akan divalidasi. Nah, ketika data itu sudah valid ya, sudah memenuhi syarat ya, tentunya nanti akan diusulkan untuk usulan sebagai penerima TPG-nya. Nanti setelah itu baru diterbitkan SK TPG-nya, nah baru direalisasi pembayarannya. Jadi teman-teman mungkin dari teman-teman Dapodik ya tentunya harus secepat mungkin ya, ketika di bulan Januari Februari itu harus memastikan bahwa Dapodiknya itu sudah semua datanya ya itu semua sudah oke ya, sehingga tidak terjadi belum valid ya. Mungkin kalau kita lihat tadi di awal tadi di sini status validasinya masih 02 ataupun yang lainnya, yang artinya belum memenuhi syarat. Ini juga memperlambat ya. Ini juga memperlambat ya proses dari pencairan TPG-nya. Terus yang berikutnya di sini ada juga mengenai info pencairan TPG ya. Di sini ada beberapa info penting ya. Kalau kita lihat dari informasi dari BBGP Jabar di Kemendikbudristek ya. Nah, di sini juga ada informasi mengenai percepatan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG. Nah, kalau kita lihat teman-teman, yang pertama di sini seperti yang sudah disampaikan Bu Dirjen tadi ya, bahwa di dalam informasi ini Dirjen GTK mendorong Pemda untuk dapat menyalurkan dana TPG ke rekening guru sebelum batas waktu 24 hari kerja sejak dana TPG diterima di rekening kas umum negara. Nah, dari informasi-informasi ini memang salah satunya ya di sini adalah memperbarui data pokok pendidikan dan mengisi pemenuhan beban kerja untuk guru. Jadi artinya memang selain memang guru-guru itu harus memenuhi beban kerja, itu juga harus diinputkan di aplikasi Dapodik sesuai dengan proses dari alur untuk mendapatkan tunjangan profesi tadi. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari surat edaran tadi atau dari siaran pers itu terdapat 5 poin penting ya. Di sini ada 5 poin penting. Yang pertama, jadi Kemendikbudristek berupaya mempercepat pencairan tunjangan profesi guru atau TPG di Indonesia. Yang kedua, saat ini terjadi keterlambatan pencairan TPG triwulan 1 tahun 2024 seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada sekitar 233 ini Pemda yang masih terjadi keterlambatan pencairan. Terus yang di poin 3, hingga saat ini baru 26 Pemda yang telah menyalurkan dana TPG ke rekening guru, dan ada 297 Pemda masih dalam proses penyaluran, sementara 223 Pemda ini 223 ya.
Nah, ini 223 Pemda ini belum dapat menyalurkan dana. Dirjen GTK mendorong pembaruan data pokok pendidikan ya, Dadapodik, dan mengisi pemenuhan beban kerja untuk memastikan bahwa guru memenuhi syarat sebagai penerima dana tunjangan profesi guru. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya mengenai tunjangan profesi guru. Nah, semoga bagi rekan-rekan kami ucapkan selamat mungkin yang Pemdanya yang sudah mencairkan untuk tunjangan profesi gurunya. Bagi Pemda yang belum, nah semoga prosesnya dimudahkan dan dilancarkan ya, sehingga bagi teman-teman rekan-rekan semua yang sudah valid di info GTK-nya supaya segera mendapatkan SK TPG dan segera menerima pencairan dana TPG-nya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.